Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, ini sebetulnya kalau kita bicara soal integritas, orang kadang-kadang suka pada akhirnya membandingkan. Sebetulnya pendapatan seorang polisi itu apakah memang tidak cukup sampai pada akhirnya harus terlibat dalam kasus-kasus pidana seperti narkoba? Ya, jadi kalau bicara cukup tidak cukup, itu pertama relatif, kemudian masing-masing tentunya akan berhubungan dengan kebutuhannya, tuntutannya. Tadi ketika saya singgung masalah gaya hidup tentunya menuntut kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, ini akan muncul kerawanan di sana. Sebenarnya ya kalau bicara integritas kita juga harus bicara tentang bagaimana mensyukuri apa yang diterima. Ini penting sekali, ketika kita tidak bisa mensyukuri yang diterima, maka hari ini punya sepeda, besok ingin punya motor, besok ingin punya mobil, tidak ada habis itu. Jadi kembali ketika si anggota ini punya gaya hidup lain yang berlebih, khususnya dalam pergaulan. Kalau saya lihat ini, kenapa dia berteman dengan mantan napi dan sebagainya, wah ini sudah lain ceritanya nih, lingkungan pergaulannya sudah lain. Oke, maksudnya gimana Pak? Ini sudah lain, artinya memang dia sengaja secara integritas memang sudah goyah meskipun belum digoda, atau bagaimana maksudnya? Iya. Oke. Analisa saya, ketika dia bergaul seseorang, dan dia tahu dia mantan napi narkoba yang dulu divonis bukan penyalahguna, tetapi pengedar. Ini kan harusnya sudah harus hati-hati. Oke. Harusnya jaga jarak atau waspada. Atau kalau memang orang itu masih bermain di sindikat, ya jauhi. Nah, ketika dia tetap mau bergaul, tentunya dia ingin memetik sesuatu atau keuntungan dari pergaulan itu. Ya. Jadi potensi dia dengan sengaja melakukan itu. Oke. Penuh kesadaran. Pak Benny, ini kalau saya menyimak pernyataannya Kapolda Riau yang mengatakan bahwa ini untuk sanksi mestinya hukumannya sampai maksimal gitu kan. Bahkan disebutkan sampai hukuman mati karena dia adalah polisi, penegak hukum yang tahu hukum. Terus yang kedua sampai disebut sebagai pengkhianat, saya merasakan bahwa ada kemarahan yang luar biasa sebetulnya dari pernyataan ini. Begitu nggak kira-kira Pak Benny? Betul, saya tahu persis Pak Kapolda ini karena dulu satu tim dengan saya. Ketika kita menangani kasus korupsi yang besar sekali di Barreskrim. Nah, kemarahan itu pasti ada sebagai seorang pimpinan yang punya integritas, melihat anak buahnya yang seperti ini kelakuannya. Saya sependapat hukuman maksimal kepada oknum ini harus diterapkan. Jangan hanya masyarakat umum. Karena dia sadar, tahu risikonya dan dampaknya di publik. Termasuk institusi juga dirugikan sekali. Oke. Jadi wajar kalau seorang Kapolda itu geram, marah, melihat pula anggotanya yang seperti ini. Karena sebelumnya sudah dilakukan operasi-operasi. Sekian anggota sudah ditangkap. Karena tadi terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk di tempat hiburan. Oke. Ini operasi maksudnya secara nasional atau di Riau, Pak? Di Riau. Di Riau. Nah ini dia, kalau kita bicara soal Riau, tadi dikatakan banyak operasi-operasi dan banyak yang ditangkap. Ini kondisi Riau itu seperti apa sebetulnya Pak? Tingkat apa mungkin? Kekritisannya atau situasi soal peredaran narkobanya, itu bagaimana Pak? Ya, ketika kami di BNN dulu, kami memotret wilayah Kepri, Kepulauan Riau dengan Riau, ini menjadi zona yang menjadi atensi khusus, karena itu tidak hanya sebagai tempat peredaran, tetapi juga rute transit narkoba untuk menuju ke Jakarta atau daerah Jawa. Kemudian data juga menunjukkan
keterlibatan oknum-oknum. Kami 2012, 2013 dulu operasi di sana. Termasuk ketika kami masuk lapas Pekanbaru bersama Wamenkumham, Bapak Denny Indrayana, itu mendapatkan perlawanan. Bayangkan saja, opini dibentuk di balik seolah-olah Wamen memukul sipir, padahal bukan. Sipir melawan, sikapnya melawan, kemudian ajudan yang bertindak. Jadi bukan Wamennya, tapi isu yang diputar adalah seolah-olah Wamen melakukan kekerasan. Nah, dari penangkapan itu, kita dapat jaringannya yang ternyata juga melibatkan oknum aparat. Inilah kondisi yang menurut saya memang cukup serius, dan kami operasi lagi di tempat hiburan. Kami dapati di sana bahwa para penjaga atau security-nya merangkap juga pemasok. Dan ketika kami cek harta kekayaannya, itu cukup melimpah. Punya kebun sawit, kemudian punya usaha untuk menyamarkan pendapatannya dari narkoba ini. Nah, kemudian juga modus yang kami temukan, pemilik tempat hiburan itu di akte malah tidak ada. Tidak kelihatan bahwa dia secara hukum, ya, secara formal dia memiliki itu, di atas namakan orang lain. Kemudian dalam transaksi di tempat hiburan ada dua bond tanda terima, kemudian pembukuan juga dua, di mana yang satu ini pembukuan real, di mana narkoba disamarkan dengan vitamin. Kemudian pembukuan yang satunya adalah pembukuan yang dilaporkan ke pajak, begitu. Oke, Pak Benny, ini kalau kita bicara dengan kondisi yang seperti itu, ini kan narkoba disebutnya juga sebagai kejahatan luar biasa di undang-undang kita ini. Tapi dengan cara-cara penanggulangannya, pemberantasannya dengan operasi-operasi, ini seolah-olah ini masih dengan cara yang biasa sebetulnya. Sementara kejahatannya adalah kejahatan luar biasa. Menurut Anda, apakah mesti dilakukan satu aksi yang berbeda tapi betul-betul bisa memberantas narkoba ini? Istilahnya mungkin gini, Pak. Ini kita perang melawan narkoba, tapi perangnya seperti dalam tanda kutip, ya, sungguh-sungguh sebetulnya, tapi kurang sungguh-sungguh sehingga narkoba masih terus marak terjadi di Indonesia. Jadi penanganan narkoba ini sebetulnya sudah ada konsepnya dari UNODC. Penanganan narkoba itu harus seimbang ketika menekan pasokan dengan pemberantasan. Menekan permintaan itu dengan rehabilitasi dan upaya pencegahan. Nah, saya melihat keseimbangan ini belum terwujud. Oke. Kalau hanya menekan permintaan, tidak diikuti dengan menekan pasokan, tidak diikuti dengan menekan permintaan, justru bandar pesta pora. Karena harga akan tinggi. Oke. Peredaran di pasar barang itu langka, harganya akan naik. Nah, oleh sebab itu, kalau saran kami, ketika Presiden menyatakan perang terhadap narkoba, itu dimaknai pemberantasan. Tetapi ketika Presiden menyatakan Indonesia darurat narkoba, itu harus dimaknai bagaimana menolong anak-anak kita yang menjadi korban untuk direhabilitasi. Bayangkan lapas kita sekarang 60% lebih isinya adalah penyalahguna narkoba. Sehingga terbentuk pasar di dalam lapas. Bagaimana bandar di dalam lapas mengendalikan sindikat dan sebagainya. Jadi memang ini harus dilakukan secara totalitas. Semua pemangku kepentingan ikut turun. Dan ini landasannya adalah
mohon para pejabat itu berpikir bahwa ini mengancam anak cucu kita. Ini yang dimaksud pejabat siapa Pak Beni? Semua Oke. instansi terkait itu tidak hanya BNN, Polri, tetapi juga Lapas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan. Ini semua harus turun serius dengan dasar tadi. Ya. Oke. Yang saya lakukan adalah untuk menyelamatkan anak cucu kita ke depan. Oke. Ada beberapa lembaga yang memang terkait mengapa terus kemudian peredaran narkoba ini menjadi marak di Indonesia. Bukan hanya Polri, tapi dalam kasus ini, dalam kasus polisi ini, boleh Kak, salah nggak kalau saya sebutkan gini, bahwa apa yang terjadi saat ini, bandar-bandar narkoba masih terus bisa masuk, bermain di Indonesia, mengedarkan barang haram itu, karena satu, ada polisi-polisi yang punya integritas kuat, perang luar biasa terhadap mereka, tapi di sisi lain juga ada, bahkan juga banyak polisi-polisi yang justru bermain-main dengan itu. Jadi selama masih ada yang seperti ini, maka bandar merasa bahwa masih ada celah di Indonesia untuk memasukkan barang-barang mereka. Begitu nggak kira-kira? Ya, bisa disimpulkan demikian, karena ketika nanti fokus diupayakan untuk mengungkap keterlibatan aparat ini, nanti akan terdeteksi satu persatu. Oke. Ini sebetulnya bisa juga dilakukan ketika kita operasi menggunakan IT, itu dengan jelas bagaimana katakanlah komunikasi yang muncul, kemudian memunculkan nama seorang oknum, itu ketika kami di BNN kami temukan itu. Baik. Artinya mereka juga melakukan, oknum-oknum polisi ini juga melakukan komunikasi dengan para kurir atau bandar narkoba itu melalui dengan menggunakan teknologi informasi ya? Betul. Baik. Pak Beni, terima kasih banyak sudah bersama kami di Morning Talks. Terima kasih. Selamat pagi.